Yes, I can see you. 'Cause every girl here wanna be you. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a rumor, I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn girl, damn, you's a sexy fish, a sexy fish. Damn, you's a sexy fish. Damn girl, damn, you's a sexy fish, a sexy fish. Damn, you's a sexy fish. Damn girl. Yes, I can see you. 'Cause every girl here wanna be you. Oh, she's a diva. Feel the same when I wanna meet her. They say she low down. It's just a rumor, I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Have to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Biar badan gak lemes juga sih, terus biar nggak kena penyakit mah, tuh yang paling penting, biar nggak kena penyakit mah. Nanti kalau tiba-tiba pingsan di kelas kan nyusahin orang, itu gak banget ya kan. Yang temen-temen lagi konsentrasi kan, lagi belajar enak-enak dengerin dosen, tiba-tiba geletak gitu kan kesian temennya ya kan. Jadi mengganggu konsentrasi temennya juga, mengganggu konsentrasi dosennya juga, ya kan. Nah terusnya, ya sarapan itu yang baik di bawah jam 9. Karena apa? Karena di bawah jam 9 itu pencernaan masih bagus buat memproses berbagai macam yang telah kita masukkan untuk sarapan itu. Yang paling penting sarapan itu makanan 4 sehat 5 sempurna. Itu tuh karena
karbohidrat, protein, terus vitamin, mineral, dan lemak itu sangat penting. Nah, kalau bisa ditambah juga minum susu ya. Kalau suka susu, kalau nggak suka susu nggak usah diminum. Terus sudahkah Anda sarapan? Banyak orang yang tidak memulai hari dengan sarapan. Padahal sarapan itu adalah salah satu bagian penting untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kementerian Kesehatan Indonesia menentukan bahwa sarapan sehat itu harus memenuhi 4 hal. Yang pertama itu adalah jenisnya, terutama makanan dan minumannya. Yang kedua itu adalah kebutuhan gizinya, yaitu gizi makro dan gizi mikro. Contohnya itu gizi makro itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian gizi dari gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral. Gizi makro itu harus setidaknya 1/4 atau 15-30% dari kebutuhan hariannya. Yang ketiga itu adalah makanan dan minuman itu harus aman dan bebas dari pencemaran. Yang keempat itu adalah waktu. Waktu yang baik untuk sarapan itu adalah sebelum jam 9, sebelum kita memulai pekerjaan, sebelum kita belajar. Ketika sudah masuk jam 10-an itu sudah bukan lagi sarapan, itu adalah makan snack. Itu sangat penting. Banyak orang yang tidak sarapan itu mengalami pusing-pusing. Itu dikarenakan dia kekurangan glukosa darah. Glukosa darah itu dihasilkan dari karbohidrat. Oleh karena itu, sarapan harus memenuhi gizi makro. Kemudian ketika kita bangun tidur, ketika kita tidur itu 8 atau 10 jam itu tubuh kita mengalami aktivitas istirahat tidur. Oleh karena itu ketika kita bangun dari tidur kita harus sarapan. Karena itu mensuplai nutrisi gizi tubuh kita yang habis sewaktu menjalankan rutinitas istirahat tidur malam kita. Sekian. Saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari sarapan untuk kesehatan kita. Yang pertama, memberikan asupan energi awal. Dengan kita menyantap sarapan pagi yang bergizi, ternyata hal ini adalah sebagai dasar kita untuk menyiapkan tenaga energi untuk seharian. Tubuh dalam hal ini akan memerlukan energi yang cukup untuk menjalankan aktivitas di pagi hari, dan energi tersebut dapat diperoleh dari sarapan pagi. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit lambung atau MAH. Bagi kita yang telah memiliki riwayat penyakit lambung atau MAH, maka jangan sampai kita melupakan hal yang satu ini, yaitu sarapan pagi atau makan pagi. Karena dengan keadaan perut yang kosong, maka hal ini akan merangsang meningkatan asam lambung yang berakibat timbulnya atau kambuhnya penyakit MAH. Yang ketiga, menurunkan resiko diabetes. Sarapan pagi yang sehat lebih baik untuk menurunkan resiko diabetes daripada tidak sarapan sama sekali. Peneliti menemukan hasil terbaik dihasilkan dari sarapan sehari-hari yang rendah gula dan tinggi nutrisi seperti serat dan protein. Sarapan mengembalikan kadar gula darah pada batas normal setelah hampir 8 jam. Tubuh dalam kondisi puasa dengan catatan makan malam sampai jam 10 malam. Selanjutnya, membantu menyegarkan otak. Otak juga mendapatkan nutrisi dari sarapan sehingga otak dapat berpikir lebih baik dan cepat. Yang terakhir, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap stres. Peneliti telah banyak membuktikan bahwa karyawan atau seseorang yang bekerja yang tidak sempat untuk menjalankan aktivitas sarapan pagi akan lebih cenderung rentan untuk mengalami stres. Sebaliknya, mereka yang menyempatkan diri untuk sarapan cenderung akan lebih siap dalam menjalankan pekerjaan, lebih menikmati pekerjaan tersebut.